Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Nah, di video kali ini saya akan mereview sebuah film dengan judul film Suhokgi. Teman-teman di sini sudah ada yang tahu siapa itu Suhokgi? Let's check it out. Oke guys, sebelumnya mungkin saya akan bercerita dulu. Sebenarnya saya itu tipikal orang yang memang jarang menonton film sejarah gitu ya. Paling saya menonton ya film-film drama, film-film romantis gitu ya, film-film biasa, film-film drama gitu. Nah, kali ini saya dan teman-teman ditugaskan untuk menonton sebuah film sejarah, dimana terkadang ketika sebuah sejarah itu difilmkan, itu tidak murni sebuah sejarah, namun biasanya ada ada sebuah strategi dari sutradara gitu, ada drama-dramanya, ada sebuah acting gitu. Jadi kadang sejarah yang difilmkan itu tidak murni, cuman setelah saya menonton film Suhoki ini, banyak sekali manfaatnya ya teman-teman. Mulai dari oh ya saya tahu Suhoki ini siapa, oh ya saya tahu bagaimana perjuangan Suhoki menegakkan keadilan di Indonesia, terus bagaimana Suhoki lahir atau berada di tengah-tengah pasca perang pada saat itu gitu. Sedangkan Suhoki sendiri bukan orang asli Indonesia, tapi dia itu etnis Tionghoa yang kemudian berdomisili di Indonesia ini gitu. Dia ini kuliah di Universitas Indonesia gitu dulunya. Makanya oh ya saya jadi tahu gitu Suhaki ini siapa, yang awalnya saya tidak tahu Suhaki ini siapa, sekarang saya jadi tahu. Jadi manfaat terbesarnya itu ya teman-teman. Jadi manfaat dari nonton film Suhaki ini ya kita jadi tahu siapa itu Suhoki, bagaimana Suhoki, kemudian apa saja sih perjuangan Suhoki selama berada di Indonesia gitu, selama hidupnya. Uh, Suhoki ini seseorang yang memang dilahirkan pada masa maraknya perang di Pasifik. Dia ini terlahir sebagai seseorang yang memang sangat kritis, baik itu dalam kebenaran, dalam keadilan, serta kritis mengenai politik gitu. Ketika dia melihat sebuah politik ini memang tidak berada di jalan yang benar, maka pemikirannya itu sangat luas. Ditambah memang dia itu menyukai membaca, dia sangat hobi membaca gitu, banyak buku yang dia baca. Nah, Suhaki ini asli dari etnis Tionghoa yang kemudian memang berdomisili di Indonesia gitu. Ketika itu memang dia berada pada saat pemerintahan Soekarno. Nah, pada saat itu Suhoki ini salah satu orang atau salah satu sosok yang memang ingin menurunkan pemerintahan Soekarno, karena menurut pandangannya gitu Soekarno itu memerintah secara diktator gitu. Memang dia menegakkan keadilan, namun keadilan yang dia tegakkan itu tidak merata gitu. Dia memiliki kepentingan tersendiri, yang mana kepentingan tersebut menurutnya itu tidak membantu rakyat kecil gitu. Makanya Suhoki ini salah satu yang sangat menentang pemerintahan dari Soekarno. Nah, kebencian dari Suhoki ini mulai memuncak ketika memang adanya perang dingin dari kaum PKI, antara kaum PKI dengan golongan tentara gitu, dengan TNI. Maka salah satunya Suhoki ini menjadi seorang pelopor dari dari digulingkannya itu Soekarno, atau Soekarno ini dari kepresidenannya. Nah, kemudian selanjutnya Suhoki ini berhasil mengajak dari teman-temannya dari Universitas Indonesia itu untuk melakukan demo terhadap pemerintahan Soekarno agar Soekarno ini diturunkan gitu. Pada akhirnya Soekarno kesal atas kejadian mahasiswa yang melakukan demo tersebut.
dan terjadilah di sana baku tembak, di mana salah satu teman yang sangat dekat dengan Sohogi ini meninggal dunia karena tertembak. Setelah melakukan demo dengan mahasiswa yang lainnya, akhirnya Soekarno pun turun dari jabatannya sebagai presiden. Namun ternyata kehidupan Sohogi ini tidak sampai sana gitu. Tujuan Sohogi ini tidak hanya untuk menggulingkan Soekarno saja, tapi setelahnya banyak sekali ide-ide brilian yang memang dimiliki oleh Sohogi ini. Oke guys, akhir video ini ada 3 analisis yang saya catat. Yang pertama ada kemudian yang keduanya ada keadaan ekonomi, di mana dalam film tersebut nampak jelas bahwa keadaan ekonomi pada saat itu di Indonesia memang sangat tidak merata gitu, belum sejahtera. Si miskin ya semakin miskin, si kaya semakin kaya gitu. Dapat terlihat di sana ketika melihat masyarakat yang memang masih menggunakan pakaian yang lusuh gitu. Kemudian berbeda jauh dengan para pemerintah yang memang pada saat itu berbaju atau berpakaian sangat rapi, layaknya orang-orang Belanda memakai jas serta kemeja gitu ya. Jadi di sana nampak jelas bahwa keadaan ekonomi pada saat itu memang tidak merata, sangat-sangat belum sejahtera. Dan ketiganya ada keadaan sosial, di mana memang ada perbedaan mungkin ya antara mahasiswa dulu dengan mahasiswa sekarang gitu. Kalau dulu mahasiswa itu sangat aktif berpolitik sampai ya turunnya Soekarno dari jabatan kepresidenan, kemudian turunnya Soeharto dari kepresidenan gitu. Sedangkan sekarang itu memang sudah ada penurunan gitu. Mahasiswa tidak banyak lagi aktif dalam hal bukan politik, tapi dalam hal memperjuangkan masyarakat mungkin ya. Kalau memang dalam hal politik kan memang banyak, seperti kemarin kejadian adanya undang-undang yang akan disahkan dan itu sepertinya tidak layak, itu masih ada demonstrasi dari mahasiswa gitu. Tapi mungkin secara secara sosial kemasyarakatan itu sudah menurun dan sudah tidak ada gitu. Keadaan politik pada saat itu yang dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Soekarno memang masih diktator ya. Kemudian adanya keadilan yang tidak merata di masyarakat gitu. Selanjutnya juga ada korupsi gitu ya. Jadi padahal ini kan pemerintahan pertama gitu. Soekarno itu adalah presiden pertama, namun dalam pemerintahannya sudah ada korupsi gitu. Dapat kita simpulkan jadi pelopor mungkin. Pelopor. Kenapa sekarang Indonesia banyak korupsi? Karena memang pemerintahan awalnya saja pun sudah terjadi korupsi gitu. Bagaimana tidak gitu sekarang, dulu pun sudah ada gitu. Ketika awal pemerintahan saja sudah ada korupsi gitu. Makanya ya tidak dapat dipungkiri gitu, Indonesia tidak lepas dari korupsinya. Kemudian juga memang adanya kepentingan pribadi gitu, yang memang pada saat itu katanya Presiden Soekarno sendiri memiliki kepentingan pribadi bahwa dia ingin menjadi presiden selamanya di Indonesia. Oke guys, sekian video yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.